Nah, Mem mau hari ini kan Mem yang bawakan firman ya. Kita mau renungan pagi. Sebelum renungan kita ngapain dulu ya? Memuji. Sebelum doa Mem mau kita memuji Tuhan dulu yuk. Ada yang mau minta lagu nggak? Mau nyanyi apa? Ayo kita mau nyanyi apa ya? Mau nyanyi apa? Happy ya ya ya. Lagi happy. Andrew lagi happy Andrew ya. Ayo kita nyanyi happy ya 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 yuk. Andrew minta lagu happy ya 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 katanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Saya senang Sudah pinter anakku, sudah tuh pinter Andrew pinter itu ya. Malam jadi dalam cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sekarang kita mau berdoa. Ada yang mau pimpin doa enggak sebelum mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya yang mau. Oh, Rifa. Rifa. Ayo dibuka mic-nya. Kita mau berdoa. Rifa yang pimpin doanya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tunduk kepala. Silakan Rifa, dibuka mic-nya dulu, Nak. Yesus. Kuat. Kamu mau dengarkan firman-Mu terberkati supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pinter. Terima kasih doanya ya Rifa ya. Nah, hari ini Mem bacakan ya firmannya. Firmannya diambil dari Yosua 22 ayat 5. Yosua 22. Shalom, duduknya yang baik yuk. Pinter. Pinter. Biar Mem bisa lihat mukanya Shalom. Ya. Oke, nah kelihatan sudah. Oke, pintar semua. Sekarang membacakan dulu ya Yosua 22 ayat 5. Yosua 22 ayat 5 ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, dari firman kita yang ini, memang cerita apa ya? Di sini kita dibilang, ikutilah Tuhan. Yang diikuti cuma siapa? Tuhan. Ikutilah semua perkataan Tuhan. Seperti tadi melalui Musa. Jadi kita mengikuti perkataan Tuhan melalui Musa. Juga kalau di rumah nih, kita ikuti perkataan siapa ya kalau di rumah ya? Orang tua. Kalau di rumah kita mengikuti perkataan orang tua. Karena orang tua itu merawat kita. Tuhan memberikan anak-anak kepada orang tua dan orang tua merawat kita. Nah, di sini kita pasti pernah ya, suatu saat kita pasti pernah merasa bingung. Bingung, entah itu mau pilih jalan, pilih baju, atau pilih, aduh kita mau kemana. Nah, itu kan kita pasti ada saatnya kita merasa bingung. Soalnya pasti ada entah itu banyak jalannya atau banyak petunjuk jalannya. Nah, kita kan pasti ada waktunya kita merasa bingung. Di saat kita tidak tahu arah,
Kita tidak tahu kita bisa kemana, kita mau kemana, yang baik kemana ya. Nah, saat kita tidak tahu itu, karena hidup kita itu bisa juga membingungkan. Jadi di saat kita bingung, kita tidak tahu mau kemana, jalan mana yang baik, jalan mana yang benar, ikutilah Tuhan. Walaupun sulit, jalan yang dilalui itu mungkin sulit, banyak cobaannya, kadang kita jadi sedih, kita jadi sakit, tapi selama kita mengikuti Tuhan, semuanya pasti menjadi yang terbaik buat kita. Jadi, jika kita mengasihi Allah dan mempelajari apa saja sih yang dikatakan Allah dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab firman-firmannya ya, firman-firman Allah ada di dalam Alkitab, semua kita pelajari, kita rajin baca Alkitab ya. Seperti ini tiap pagi kita renungan. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kasihilah Allah, mengertilah pada Allah. Apa sih yang dimau sama Tuhan kita itu? Apa sih yang Allah Bapa kita mau itu? Selama kita mengetahui itu, dan selama kita selalu setia dan mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Gimana sih cara minta pertolongan sama Tuhan? Lewat apa ya? Apa kita teriak-teriak, Tuhan tolong? Lewat apa ya? Doa. Pintar, lewat doa. Kita enggak perlu teriak-teriak misalnya, Tuhan tolong Tuhan saya mau minta bantuan ini, saya sedang bingung. Enggak perlu begitu, kita enggak perlu teriak, kita cukup berdoa. Kalau kita berdoa, pasti kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Melalui siapa? Bisa melalui orang tua, bisa melalui teman, bisa melalui ibu bapak guru, bisa juga melalui saudara-saudara lainnya. Yang penting kita rajin berdoa. Kita berdoa bukan cuma waktu senang atau cuma waktu susah. Kita lagi susah, kita ingat Tuhan. Waduh, minta segala macam sama Tuhan. Minta semua sama Tuhan yang kita perlukan. Tapi waktu senang kita lupa sama Tuhan. Itu tidak baik ya seperti itu. Jadi kita harus selalu setia dalam kondisi apapun. Mau sedih, mau senang, mau suka, mau duka, ya. Kita harus selalu setia dan mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan memberikan kita jawaban. Dengan apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita mau loh ya, apa yang kita perlukan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Allah akan selalu menjawab doa kita. Tapi kita nggak tahu nih waktunya dijawab doanya itu kapan. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi. Hai Etrik. Nah, Mem lanjut ya. Kita tidak tahu kapan sih Tuhan menjawab doa kita. Kita tidak tahu waktu pastinya karena Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan waktunya. Waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi kalau Tuhan bilang, oh ini sudah waktunya, itu berarti waktunya untuk kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Berarti di saat itulah kita benar-benar memerlukan itu. Jadi kalau kita mau minta pertolongan Tuhan lewat apa tadi? Doa. Lewat doa. Bukan teriak-teriak ya, tapi lewat doa. Jovian, kamu kenapa nak? Halo, kenapa Jo? Nah, kalau kita rajin berdoa sama Tuhan, kita akan merasa bahagia atau akan merasa sedih ya? Iya. Iya, kalau kita rajin berdoa sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan, maka kita akan merasa bahagia. Kita pasti merasa bahagia. Jadi jangan lupa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Terus lagi apa lagi? Mau makan, setelah makan. Iya, kita harus rajin-rajin berdoa. Pokoknya kita harus meluangkan waktu untuk berdoa. Jangan bilang, aduh aku sibuk. Aku lagi kerjakan tugas, aku nggak bisa berdoa. Nah, nggak boleh gitu ya. Atau aku lagi asik main, nanti aja berdoanya. Lah, itu namanya mendahulukan apa? Mainan daripada mendahulukan doa kita kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan itu harus nomor 1. Dahulukanlah
Tuhan kita. Berdoa itu bisa mengucap syukur, mengucap terima kasih ya kepada Tuhan karena kita sudah diberikan apa yang kita perlukan. Juga bisa meminta pertolongan, meminta ketenangan dari Tuhan. Itu semua melalui doa. Jika kamu mengasihi Allah, Dia akan menolong kamu untuk menaatinya. Pasti Tuhan akan membantu kita untuk menaati semua peraturannya, semua firman-Nya. Jangan lupa, semua firman yang sudah didengarkan harus dilaksanakan perlahan-lahan. Tidak harus kita paksakan, oh kita harus seperti ini, tapi perlahan-lahan kita pasti bisa. Jika kita mengikuti Tuhan selalu, maka kita tidak akan kebingungan lagi karena kita akan dibantu oleh Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan pagi ini. Untuk menutup firman kita pagi ini, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, Gloria. Oke, hari ini Gloria ya yang firman menutup firman ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Oh, berdoa nih, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Silakan Gloria, mari kita berdoa. Silakan Gloria. Gloria mau membantu? Gloria membantu ya doanya ya? Apa bisa doa sendiri? Enggak. Bisa ya doa sendiri ya? Bisa doa sendiri. Oh, dibantu ya kalau gitu ya. Hah? Membantu ya, Gloria ikuti ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Ya Bapa, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar dapat dan dapat melakukan kegiatan hari ini melakukan kegiatan hari ini sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami Amin. berdoa. Amin. Makasih Gloria. Oke, kita foto dulu yuk. Foto cantik. Yang cantik, yang ganteng. Charlotte. Foto nak. Sudah amin nak. Kita foto ya. Semua siap ya. Mem hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir hari ini. Pak, besok hadir lagi. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberkati.